Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Muhammad Ridwan TV. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan memberikan materi singkat tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum dimulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Peta konsep. Kitab Taurat diturunkan ke Nabi Musa. Turun di Mesir untuk Bani Israel. Isi 8 larangan dan 2 perintah. Zabur, Nabi Daud turun di Darussalam untuk Bani Israel, berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Injil, Nabi Isa alaihi wasallam turun di Yerusalem untuk Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran, Nabi Muhammad SAW turun di Mekah dan Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalat, menyempurna kitab sebelumnya. Lanjut. Beriman kepada kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan penuntut umat manusia. Lanjut. Pengertian beriman kepada kitab Allah. Iman artinya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Setiap orang yang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan diturunkan kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa menyekutukannya dengan satu apapun. Lanjut. Yang pertama, kandungan kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, tauhid, dan hukum-hukum syar'i, atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yang berisi 8 larangan dan 2 perintah. Yang pertama, A. Jangan ada padamu Allah lain di hadiratku. B. Jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung, karena aku Tuhan Allahmu. C. Jangan kamu menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Lanjut. D. Ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Berilah hormat kepada bapak ibumu. F. Jangan membunuh sesama manusia. G. Larangan berbuat zina. H. Larangan mencuri. I. Larangan menjadi saksi palsu. J. Larangan berkeinginan memiliki hak orang. Lanjut. Kitab Zabur. 2. Kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur berisi kumpulan puji-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihi wasallam. Lanjut. Kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud,
karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Lanjut. Itu kitab Al-Quran. Yang keempat, kitab Al-Quran. Isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam. Yang pertama yaitu Tauhid. Tauhid yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Yang kedua, syariah. Syariah berisi hukum-hukum Allah. Yang ketiga, akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak. Lanjut. Yang keempat, ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Yang kelima, muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Keenam, sejarah, berisi tentang kisi-kisi para nabi dan rasul dan umat terdahulu. Yang ketujuh, wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Lanjut. Su'ub. Apa itu su'ub? Su'ub artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran terpisah. Su'ub diberikan kepada nabi dan rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Su'ub diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Lanjut. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia, agar manusia senantiasa bahagia dunia akhirat. Lanjut. Cara-cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama yaitu beriman dan meyakini bahwa kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah SWT. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Lanjut. Sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sifat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Yang kedua, orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sikap orang yang mencintai Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin. Yang kedua, memahami isi Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Itulah materi singkat tentang mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan materi yang bermanfaat buat kita semua. Ditutup dengan